Menteri Kelautan dan Perikanan meminta agar pembongkaran pagar laut dihentikan. Bagaimana dampaknya jika pagar laut tetap berdiri membentang sepanjang 30,16 km? Kami akan membahasnya dengan anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi PKS, Riono Caping. Mas Riono, selamat sore. Selamat sore Mas Anggi. Selamat sore Mas. Mas, jadi kan Menteri KKP ini minta ya supaya pembongkaran pagar lautnya di stop dulu karena katanya masih dalam proses penyelidikan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, terima kasih Mas Anggi. Pertama kita harus melihat perspektif kaitannya dengan pagar laut ini dalam kacamata peraturan, ya, peraturan teknis yang kemudian bisa kita rujuk untuk melihat langkah-langkah ke depan apa yang kita lakukan. Pertama, di PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan urusan kelautan perikanan diteruskan dengan Permen KP 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, itu sudah detail disebutkan pasal per pasal tentang syarat izin untuk apa, bagaimana ruang wilayah laut itu dimanfaatkan, ya, termasuk yang kita jumpai saat ini, yang saya hitung sejak saya kunjungan pertama tanggal 8 Januari, kemudian tanggal 9 disegel oleh KKP, dan kemudian kemarin dibongkar oleh teman-teman TNI Angkatan Laut, itu berarti 2 pekan, ya. Nah, kalau kita mau merujuk ke peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pagar laut yang ada di situ itu adalah kategorinya bangunan lunak, ya, konstruksi lunak yang ada di perairan wilayah laut. Ya, dan tentu perairan lunak ini kita harus, konstruksi lunak ini kita harus tahu kemanfaatannya untuk apa, tujuannya, bagaimana, ya, syarat-syarat kemudian mendirikan sebuah konstruksi di laut itu seperti apa, semuanya memiliki mekanisme izin yang harus dipenuhi oleh siapapun yang akan menggunakan tata ruang wilayah laut. Ya, oleh karena itu, kalau melihat dari berbagai reaksi, pertama tentu kita apresiasi sama Pak Presiden yang sudah memberikan perintah, ya, untuk kemudian melakukan penyelesaian secara komprehensif. Ya, saya mengatakan komprehensif apa? Saat ini kami di Komisi 4 juga belum melakukan koordinasi secara resmi dalam fungsi kelembagaan Komisi 4 secara utuh. Baru person-person, ya, anggota Komisi 4 sendiri-sendiri yang kemudian melakukan inisiatif. Saya, Bang Johan, kemudian kawan-kawan yang dimintai pendapat oleh berbagai media setelah viral, itu adalah perspektif individu-individu yang tujuannya saya yakin adalah untuk melindungi masyarakat nelayan, kemudian memastikan tata ruang laut kita ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau mau mengacu ke situ, Mas Anggi, memang pagar laut di situ, satu yang jelas dia tidak memiliki izin, ya, KKPRL. Kemudian yang kedua, pagar laut itu tentu dia ilegal. Yang ketiga, pagar laut itu bagi saya yang paling penting adalah menyusahkan kawan-kawan nelayan yang ada di situ. Ya, karena apa? Saya lihat langsung, saya dengar langsung dari kawan-kawan nelayan yang ada di situ pada waktu tanggal 8 Januari itu, sehingga ini butuh langkah-langkah komprehensif. Kalaupun kemarin kemudian ada reaksi dibongkar dan kemudian ada permintaan dari Pak Menteri Kelautan Perikanan dan kemudian untuk minta dihentikan, ya ini adalah bagian menurut saya koordinasi lintas kementerian lembaga untuk memastikan bahwa urusan pagar laut yang sudah menjadi perhatian Presiden ini akan tuntas. Nah, itu Mas Anggi sebagai prolog saya. Ya, Mas Riono, sebenarnya Mas Riono dan teman-teman di DPR, khususnya di Komisi 4 gitu Mas, ini sudah tahu belum sih tektokan pemerintah ini bagaimana? Kemarin minta Presiden dibongkar begitu ya, kemudian sekarang menterinya minta dihentikan karena buat bukti dan segala macam begitu. Tektokan mereka berbicara ini DPR tahu, Mas? Ya, kita secara resmi kelembagaan belum, Mas. Artinya belum tuh begini, kan kita sedang masa sidang reses nih. Ketemu konstituen, ketemu masyarakat. Dan memang kita baru masuk pekan besok
untuk memastikan antar lembaga ini berkoordinasi secara resmi. Ya, saya mengatakan kita berada selalu dalam koridor hukum. Nah, Komisi 4 bekerja tentu bukan atas nama perseorangan, tetapi atas nama kelembagaan Komisi 4 di legislatif. Kita akan berkoordinasi dengan teman-teman di KKP, tentu dengan Pak Menteri, kita akan raker, kita akan mungkin RDP dulu sama Eselon 1, kemudian pihak-pihak terkait juga yang berkaitan dengan pagar laut itu biar nanti ini masuk ke ranah pengawasan secara resmi. Ya, ini yang belum dilakukan oleh teman-teman di Komisi 4. Baru ya sekali lagi kita datang ke sana, kemudian memastikan ya, kemudian juga kawan-kawan melihat di media dan perintah presiden, perintah menteri, panglima itu semuanya dalam rangka ya menurut saya ya menyelesaikan secara komprehensif. Menurut saya begitu, Mas Anggi. Mas Riono, kalau menurut Mas Riono sendiri, melihat situasi sekarang, Mas sudah 2 minggu ya begitu, mana yang lebih penting sebenarnya? Dicabut sekarang atau dicari dulu siapa yang punya? Menurut saya ya satu secara paralel, Mas. Kalau waktunya sekarang ini memang kita harus tuntas dulu. Ibarat begini, saya mengibaratkan pagar laut ini kan saat ini secara resmi tidak ada yang mengakui siapa punya siapa. Kalau itu yang namanya apakah proyek swasta, proyek nasional, proyek provinsi atau kabupaten, itu kan ada papan proyeknya. Punya siapa, harganya berapa, pelaksanaannya kapan, selesainya kapan, yang bertanggung jawab siapa. Soalnya di situ tidak ada. Ya, ini yang menurut saya ini harus dituntaskan dulu. Ya, harus dituntaskan dulu secara komprehensif, melibatkan pihak-pihak terkait. Kira-kira sejauh mana kemudian pagar laut ini nanti akan kita kembalikan ke PP 21 ya agar betul-betul sambil dibongkar begitu, Mas Riono. Ya kalau saat ini saya dengan kawan-kawan lain kemarin yang ketemu di sana memang mengganggu, terus terang mengganggu. Ya, untuk kemudian akses kawan-kawan kadang jaring alat tangkapnya tersangkut, kadang bisa menimbulkan kecelakaan, kemudian bahan bakarnya juga nambah. Nah, seperti itu, Mas. Kalaupun sekarang dibongkar ya dan sekarang sudah dilakukan pembongkaran, ya menurut kami ya secara langkah komprehensif untuk itu tindakan sementara membantu kemudian akses kawan-kawan nelayan itu berguna untuk membantu kawan-kawan nelayan. Tetapi secara utuh kan pasti akan banyak kendala karena saya orang kelautan, Mas. Jadi secara teori gimana bongkarnya, kemudian itu satu bambu utuh nancepnya 2 meter, kemudian butuh biaya nggak sedikit. Itu ada teorinya yang kemudian nggak bisa istilahnya ya tiba-tiba kemudian kita ngerahkan orang terus dicabut dan itu akan butuh biaya besar menurut saya. Oke, tapi kan Presiden udah bilang Mas gitu, udah disegel aja dicabut begitu ya. Tapi gini, Mas Riono, apakah memang sesulit itu Mas untuk tahu ini punya siapa yang kasih izin dan untuk apa gitu Mas? Ini panjang Mas, 30 kiloan begitu ya? Iya, kalau dugaan ya Mas, kita ini kan saya di situ dengan kawan-kawan pada waktu hari H juga banyak yang ngomong ini punya ini Pak, punya itu Pak. Kemudian tadi saya sekilas juga mengikuti ada yang melaporkan ke sini ke situ. Sekali lagi kita harus dipastikan ya bukan hanya dugaan, tetapi kita harus melakukan langkah-langkah itu dengan dalam konteks pendekatan hukum. Kalau kami di legislatif dengan pendekatan pengawasan. Ya Presiden mengatakan sudah disegel, ya sudah disegel. Kalau kemudian ada perintah berikutnya dibongkar, ya dan sekarang sudah dilaksanakan oleh teman-teman Angkatan Laut sudah dibongkar, kan begitu. Lah ternyata mungkin saya menduga ini koordinasi antar kementerian dan lembaga ini harus kita tengahi begitu. Kami di Komisi 4 sebagai mitra kerjanya akan sekali lagi mendorong agar ada koordinasi yang pembicaraan di pemerintah harus ditengahi. Apakah memang banyak kepentingan di pemerintah sendiri sehingga bingung untuk berkoordinasinya seperti apa, mencabut atau mencari tahu siapa yang punya gitu? Gimana Mas Anggi?
Mohon diulangi. Tadi kan Mas bilang kan ini mungkin begitu. Mas bilang tadi harus ditengahi koordinasi di antara pemerintah. Sebenarnya kenapa harus ditengahi begitu Mas? Apakah memang ada perbedaan koordinasi di antara internal pemerintah sehingga bingung ini mau punya siapa atau kepentingan siapa atau ketika mau dicabut pun ada perintah baru supaya tidak dicabut begitu? Ya tadi perintah Presiden pertama kepada KKP untuk disegel, kan belum ada perintah untuk dibongkar tuh. Oke. Kemudian Tentara Angkatan Laut meminta untuk itu dibongkar dan sudah dilaksanakan oleh teman-teman Angkatan Laut. Ya, lah ini perlu disinkronisasi ya sehingga antara Angkatan Laut dengan Menteri Kelautan Perikanan ini kita bisa sinergi. Saya yakin tujuannya sama untuk melaksanakan perintah Presiden, tetapi sekali lagi secara komprehensif ini bisa kita lakukan bersama-sama. Ya, makanya ini secepatnya minggu depan ini Komisi 4 ya atas arahan pimpinan akan mengadakan koordinasi dulu ya secara resmi biar nanti sikapnya adalah sikap kelembagaan. Seperti itu Mas Anggi. Oke, Mas Yono, yang paling dirugikan kan tadi Mas juga bilang nelayan ya Mas ya, muter jadi jauh begitu. Mereka tangkapannya juga terganggu. So, dalam 2 minggu ini solusi buat nelayan bagaimana Mas? Harus menunggu dulu supaya tidak dicabut atau seperti apa? Kalau kemarin sekarang udah dibongkar mungkin kurang lebih 2 kilo ya. Saya kemarin ngitung dari Pelabuhan Tanjung Pasir sampai saya tempat terdekat pagar dari wilayah pelabuhan itu kurang lebih sekitar 3,7 kilo. 3,7 kilo berarti kawan-kawan nelayan kalau yang 2 kilo ini sudah dibongkar sama Angkatan Laut, saya rasa sudah ada kemudahan untuk kemudian mereka melakukan penangkapan yang terutama teman-teman yang one day fishing itu. Jadi ya satu tetap apresiatif lah sekarang semua masing-masing menjalankan perintah Presiden. Sehingga kawan-kawan nelayan aksesnya bisa lebih mudah, kemudian juga membantu teman-teman nelayan untuk mengirit BBM seperti itu dan ya mudah-mudahan hasil tangkapannya bisa kembali seperti sebelum ada pemagaran begitu. Oke, baik. Berarti kita tunggu minggu depan begitu ya Mas ya, Komisi 4 mau manggil dari pemerintah untuk membahas soal pagar ini begitu. Mas Yono, terima kasih atas penjelasannya di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.